Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Sabtu 27 September 2025. Tema pada pagi hari ini adalah perilaku atau kinerja kolbu kiri yang bekerja dengan kualitas baik dan teguh. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi seperti saya katakan berulang-ulang bahwa kolbu kiri atau jiwa kita ini merupakan sentral bagi kehidupan kita, terutama untuk menuju kepada kehidupan yang baik, yang lurus, yang benar, dan dalam kerangka ridho Allah. Kolbu kiri yang baik, atau dikelola dengan baik, maka kolbu kiri itu dapat melakukan komunikasi vertikal, spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang ibadahnya itu istiqomah, selalu menjaga bahkan meningkatkan keistiqomahannya. Seseorang yang menjaga kesucian jiwanya, maka akan sering kolbu kiri itu melakukan komunikasi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kolbu kiri yang dikelola dengan baik, maka akan senantiasa menjaga perbuatan yang baik, di mana perbuatan baik ini dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, karena berada di atas syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu kinerja daripada kolbu kiri itu ketika dikelola dengan baik atau dijaga komunikasi vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang itu pasti bekerja dengan kualitas terbaik. Jadi posisi orang itu adalah ulul albab, artinya orang yang berakal. Nah, bekerja dengan kualitas baik ini tidak hanya ketika prosesnya, tapi dari awal, dari perencanaan dia lakukan dengan matang. Dan tidak hanya itu saja, dia mengawali niat itu karena Allah terlebih dahulu, tidak ada kepentingan semata, dalam artian untuk kemaslahatan umat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika juga merencanakan, kemudian melaksanakan sampai pada berkarya, dan bertawakal kepada Allah untuk menunggu hasilnya, maka yang dipikirkan adalah Allah terlebih dahulu. Nah, ini keistimewaannya manakala kolbu kiri itu dijaga kualitasnya, artinya kolbu kiri sebagai pengendali dalam diri kita, sehingga menyebabkan orang itu bekerja dengan kualitas terbaik. Disebabkan karena orang itu posisinya adalah ulul albab, orang berakal, dan orang berakal itu selalu mendapat petunjuk Allah. Memang ketika bekerja itu tidak lepas daripada fikir atau otaknya, tetapi karena otak itu sebatas kepada hal-hal yang sifatnya nyata, maka otak ini dikendalikan oleh kolbu kiri atau jiwanya, Nah, sehingga orang tersebut dapat bekerja dengan kualitas terbaik karena disebabkan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat di dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanahu. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Artinya mengikuti apa yang mengandung kemaslahatan bagi mereka, bagi umat. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Jadi bekerja dengan kualitas terbaik, ya, itu tidak hanya ketika menghasilkan sebuah karya, ya, atau menghasilkan sebuah penemuan yang bermanfaat tapi bagi orang banyak. Tetapi ya, bekerja dengan kualitas terbaik ini atau yang baik ini menurut Al-Quran tidak hanya dari segi pekerjaannya, tetapi juga dari segi keutuhan niatnya, bahwa dia bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian niatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diingat Allah dulu. Ketika dia merencanakan, dia ingat Allah. Ketika dia melaksanakan dari rencana itu karena Allah. Ketika sudah memproduksi atau berkarya, dia ingat Allah. Kemudian hasil produksinya itu kita bertawakal kepada Allah. Dan tidak ada tujuan yang sifatnya pribadi, untuk kepentingan pribadi. Tapi kepentingannya itu adalah untuk kepentingan Allah. Ya. Misalkan kita membuat suatu contoh misalkan membuat suatu obat. Nah, obat itu direncanakan akan menyembuhkan orang lain dalam penyakit tertentu. Nah, karena yang bekerja itu ulul albab, orang-orang yang berakal, dia tidak memperhatikan keuntungan semata, tapi dia bagaimana orang itu bisa sembuh dengan lantaran minum obat ini, ya, bisa sembuh, ya, dan obat ini bermanfaat. Tidak mencari kepentingan pribadi. Oh, saya jual sekian sampai sekian, nanti untungnya berlipat-lipat. Kalau perlu obat ini diberikan semacam masa tenggang 5 tahun lagi penyakitnya kambuh lagi. Tidak punya pikiran seperti itu. Artinya bekerja dengan kualitas terbaik tidak hanya dari segi cara bekerjanya, tetapi ketika niatnya itu utamanya karena untuk Allah, mencari ridho Allah. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, ya, kinerja daripada qalbu kiri itu adalah orang itu akan memilih keteguhan. Dan orang itu kalau prinsipnya kuat, terutama yang berkaitan dengan keteguhan kepada Allah. Dia tidak hanya kuat dalam memiliki prinsip, tetapi orang itu tidak tergoda dengan situasi apapun. Apakah dia itu misalkan dalam posisi jadi orang biasa, atau punya kedudukan, atau apakah orang itu populer, atau apakah orang itu dalam kondisi miskin tidak punya apa-apa, itu tidak akan memberikan pengaruh kepada orang yang memiliki keteguhan. Itu Allah sebenarnya yang berikan. Sama halnya dengan bekerja dengan kualitas baik, itu sebetulnya Allah yang mengendalikan manusia itu. Itu disebabkan karena orang itu qalbu kirinya selalu berkomunikasi dengan Allah. Orang itu qalbu kirinya selalu menjaga kualitasnya, selalu menjaga kesuciannya. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu yang membuat kita itu teguh ketika kita dibacakan tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul, ya, sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman, maka akar
akar iman itu semakin kuat mencengkram dan membuat orang itu semakin teguh hidup. Tidak mudah untuk digoda. Tidak bisa digoda oleh sifatnya duniawi, tidak bisa digoda oleh misalkan sifatnya jabatan, ya, kemudian harta, kemudian kedudukan, atau misalkan karena kita kesulitan sesuatu, misalkan ekonomi, tidak akan bergeming sedikit pun. Karena apa? Karena di situ pada saat itu orang yang beriman ketika membaca kisah-kisah Rasul itu akan Allah teguhkan qalbunya, ya. Akan Allah perkuat jiwanya dan tidak mudah terpengaruh, ya. Apalagi diajak untuk semakin menjauhkan diri kepada Allah, maka orang itu pasti menolak. Kita lihat di dalam surat Hud surat 11 ayat 120. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi. Dan setiap artinya semua kisah Rasul yang diperlukan kami ceritakan kepadamu, yaitu kisah-kisah Rasul yang dengannya kami teguhkan, kami tenangkan. Jadi ketika dibacakan tentang bagaimana kisah-kisah Nabi dan Rasul, ya, bagaimana perjuangan beliau menegakkan agama Allah, itu semakin membuat orang beriman itu teguh keimanannya kepada Allah, ya. Musabbitu bihi fu'adaka, yang dengannya kami teguhkan fuadmu, ya. Jadi fuad itu adalah alat perekam untuk menangkap ayat-ayat Allah, alat perekam untuk mampu memahami Al-Quran. Karena di situ ada semacam pendengaran dan penglihatan, ya, batin, kemudian bisa menangkap sinyal-sinyal dari Allah. Waja'aka fi hadhil haqq, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran. Artinya apa? Bahwa kisah-kisah Rasul, para Rasul itu atau ayat-ayat itu benar jadinya, ya. Wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Jadi kebenaran itu atau kisah-kisah itu mengandung kebenaran serta pengajaran, peringatan juga, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi artinya apa? Dengan adanya kisah-kisah Nabi yang berbicara tentang keimanan, kebenaran, ya, ketauhidan, itu menyebabkan orang yang beriman tuh teguh keimanannya, ya. Dia tidak akan bergeming sedikit pun. Itu disebabkan karena orang itu dikendalikan oleh qalbu kiri, jiwanya, fuadnya yang selalu dijaga kesuciannya, sehingga fuad atau jiwa atau qalbu kiri itu selalu berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama betapa pentingnya kita menjaga qalbu kiri kita, menjaga jiwa kita, menjaga fuad kita agar tetap di dalam kodratnya, yaitu bertauhid kepada Allah. Dengan demikian maka kita akan selalu menjadi orang yang selalu berjalan di jalan yang lurus, yang selalu mencari ridho Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.